Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat jujur dimanapun Anda berada. Untuk sebuah kejujuran, itu butuh keberanian. Super keberanian. Karena mengungkapkan sebuah rasa itu tidaklah gampang. Karena ini bicara kejujuran. Tidak di pengadilan, tidak di kepolisian, dan tidak dimanapun. Karena berani kita ungkapkan sebuah kejujuran itu hanya ada di sini, di Faizah Production. Berani jujur, siapa takut? Baiklah, sobat jujur dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini, kita spesial kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dia seorang maestro. Dia seorang pejuang seni. Banyak karya-karya yang telah dimainkan. Banyak pesan-pesan yang disampaikannya melalui sebuah karya-karya pertunjukan. Bukan hanya di Indonesia, tapi maestro ini juga menyampaikan sebuah pesan dalam sebuah karya di Asia Tenggara. Maka sobat jujur, sekarang kita kedatangan tamu yang spesial dari DKI, yaitu Bung Boy Sulaiman. Selamat malam Bung Boy. Malam Bu ya. Jadi alhamdulillah kita kedatangan dari pekerja seni, pejuang seni. Yang kalau kita boleh tahu, Bung Boy boleh cerita sedikit ini, dalam berapa lama Bung Boy bergelut dengan seni dan karya apa-apa aja yang telah disampaikan di Indonesia ataupun di mancanegara? Cukup lama kayaknya. Saya berkesenian itu sejak 78. Tahun 2025 ini saya dapat anugerah dari pemerintah Badan Bahasa 40 tahun berkarya. Diapresiasi ya, jadi 40 tahun lebih saya berkarya. Cuman yang diakui oleh Badan Bahasa itu 40 tahun kemarin. Perjalanan berkeseniannya ya cukup banyak yang telah saya perbuat. Ada beberapa naskah asing yang telah saya pentaskan, naskah-naskah kita sendiri, penulis-penulis dari Indonesia sendiri, sekitar 79 lah. Tapi kalau karya saya sendiri itu kira-kira berjumlah 35 judul, itu berbentuk biasanya eksperimen. Saya suka pertunjukan eksperimen. Jadi Bung Boy, pada saat ini, pada saat usia segini ya, usia segini, apakah masih Bung Boy tampil? Atau hanya menulis? Atau sekarang masih menulis juga dan tampil menjadi seorang kerja seni? Sampai sekarang masih, kayaknya itu nggak akan saya hentikan. Saya buktikan saya ke Padang ini saat ini untuk tampil dalam sebuah pertunjukan memperingati KRI 70 tahun wafatnya KRI, 77 tahun wafatnya KRI. Jadi saya tetap berkesenian. Nggak ada ukuran umur, itu kan hanya angka. Angka. Bicara umur, bicara angka. Kalau semangat tuh boleh. Semangat terus ya. Iya. Namanya seorang seniman itu sampai akhir hayat terus berkarya. Insya Allah. Terus. Insya Allah. Insya Allah. Jadi saya tidak punya batas, saya akan berhenti. Baiklah, sobat jujur dimanapun berada, itulah perjuangan seorang seni. Jadi kalau bicara seni, itu tidak ada bicara angka-angka, tidak bicara umur, yang penting terus berkarya. Bukan begitu Bung ya? Iya, ya. Kalau saya. Jadi kita pengen tahu juga Bung, dalam berkarya itu, apa sih karya yang sangat berkesan, atau karya Bung yang selama ini berkesan semua nih? Boleh kita ceritakan untuk
sobat jujur dimanapun berada, sehingga kita bisa mencontoh, bisa melihat Ya. seorang seniman itu, pelaku seni itu harus sampai akhir hayat. Gimana itu? Kalau kesan saya, semuanya bagi saya berkesan karena begini, kalau saya hasil karya saya sendiri saya bilah-bilah ini nggak bagus itu, saya tidak mau begitu. Jadi semua apa yang saya buat berkesan dan semua apa yang saya tampilkan itu karya yang terburuk, karena menurut saya karya saya yang terbaik yang akan datang. Karya yang terbaik, karya yang akan datang. Yang akan datang. Semua karya saya buruk. Karena yang terbagus nanti yang akan datang. Itu yang menyemangatkan saya tetap berproses. Oh ini udah selesai, nggak bagus, saya buat. Untuk membantu saya, Iya. untuk membuat, Motivasi ya? Ya, memotivasi. Jadi saya berpikir karya yang terbaik saya, karya yang akan datang. Maka tidak ada yang istimewa, tidak ada yang berkesan. Jadi kalau kita puas dalam sebuah karya, berarti Mandek. otomatis kita berhenti. Diam. Jadi kita tidak pernah puas dalam sebuah berkarya, maka kita berkarya, dan berkarya. Berkarya, iya. Untuk itu saya mengatakan saya akan buat yang terbaik dari yang ini. Maka ini jelek, nanti akan harus lebih bagus. Begitu selanjutnya, memotivasi saya sampai saat ini berkarya. Oke, Bung Boy. Bicara untuk sebuah karya, kita ingin tahu ini, Bung Boy. Karya-karya yang telah Bung Boy mainkan dalam seni pertunjukan atau sebuah puisi, itu selain di Indonesia, di mana aja Bung Boy pernah berkarya menampilkan sebuah seni-seni pertunjukan selain di Indonesia, di mana aja? Kalau di Indonesia ini kan, saya terus terang Indonesia Timur belum pernah masuk. Ya Irian kayak gitu, daerah-daerah Papua itu enggak. Tapi kalau di luar Indonesia itu Malaysia pernah seluruh bagiannya dari mulai Johor, Seremban, Negeri Sembilan sampai ke Pineng, terus Malaka, itu pernah saya minta dan berulang-ulang karena dari tahun 2014 sampai 2018 itu saya sering bolak-balik. Itu Malaysia ya. Bahkan saya pernah berbulan-bulan sana karena saya dipakai main oleh negara sana sebagai aktor. Terus Singapura 2 kali, kalau Thailand Patani, sekitar daerah perbatasan itu udah masuk Thailand. Ya terakhir bukan terakhir, dari yang banyak itu 2016 itu yang ke India. Itu ke India juga ya. Baru belum seberapa. Belum berapa. Jadi itu termasuk sebuah yang luar biasa ya, kita main di negeri orang. Ya, kita bukan hanya mental yang harus kita asah, melakukan keberanian. Dan ingin tahu apa sih tanggapan dari seniman-seniman yang di situ ketika kita berkarya, kita mengangkat karya-karya Indonesia ini. Karena saya tidak pertunjukan mereka itu kan biasanya kalau untuk teater, karena saya di dunia teater itu berbentuk pertunjukan yang realis. Kayak kalau realis ini kayak sandiwara kita lah. Drama kayak seperti drama ini ya. Drama. Saya maka sering ke sana itu karena saya dalam bentuk lain. Dalam bentuk pertunjukan yang kontemporer, yang bereksperimen gitu. Jadi kayak ada di negara yang tidak bisa mengerti bahasa saya, tapi dia mengerti dengan tubuh saya. Jadi saya alat komunikasi saya tubuh saya. Jadi oh ini ya, oh ini, walaupun dia tidak tahu ucapan siapa yang saya itu. Kadang-kadang kita saya di itu becari guys. Kalau orang bilang becari saya di panggung itu dia ketawa. Jadi karena dia nggak ngerti. Cuman tapi bisa hal-hal kayak gitu. Jadi yang penting saya bisa menyampaikan maksud dari cerita saya dengan tubuh saya. Itu ya gitu. Kalau di negara. Jadi penyampaian sebuah karya seni itu dengan bahasa tubuh, dengan menggunakan tubuh itu juga bisa. Bisa komunikasi. Jadi kalau kita pengen tahu ini.
sekarang Bung Boy ini masih berkarya sampai umur sekarang udah umur berapa? Hampir 70. Hampir 70 ya. 3 bulan lagi saya 70. 70 terus berkarya dan sekarang domisilinya di Jakarta. Jakarta ya. Jakarta. Udah berapa tahun di Jakarta? Saya tahun 2000 sekarang 24 tahun yang tidak kemana-mana lagi. 24 tahun ya. Ya, KTP-nya Jakarta. KTP udah KTP Jakarta, ya? tapi saya bisa di mana-mana. Di mana-mana ya. Sangat luar biasa. Saya minta ke Bung Boy ini. Baiklah, sobat jujur dimanapun berada. Ini bicara sebuah seni. Menyampaikan seni itu banyak caranya. Dari bahasa tubuh, dari ungkapan, dari bahasa mata, dengan lirikan, kita bisa menyampaikannya. Tapi ada satu hal yang kita tidak bisa menyampaikannya. Itu adalah sebuah kejujuran. Itu sangat berat sekali, sobat jujur. Jadi, Bung Boy ini adalah seorang lelaki yang luar biasa. Beliau pengen hadir di program Faizah Production ini dengan keberanian beliau. Sangat-sangat berani. Kenapa? Disinilah kejujuran itu bisa diungkapkan. Bukan untuk membuka sebuah aib, tapi dengan kejujuran itu akan membuka garis lurus yang akan kita hadapi. Prasangka-prasangka yang tidak baik akan menjadi baik. Karena kejujuran itu sangatlah mahal. Baiklah, sobat jujur semua. Kita akan masuk segmen berikutnya. Segmen yang sangat luar biasa. Di segmen inilah kita bicara belak-belakan. Bicara jujur apa adanya. Bung Boy hadir di sini untuk menyatakan sebuah rasa yang akan diungkapkannya. Kata maafkah, kata sayang, dan kata cinta itu hadir dalam segmen kedua. Kamu jangan sok deh, sok jadi penghafal Al-Quran. Mau jadi apa kamu? Kamu nggak ingat abi kamu? Nah, Emang bisa dia bagaimana? ingatlah kata Abi. Jadilah anak yang solehah. Jadilah anak yang berbakti sama orang tua. Tapi apa? Selalu sholat ya nak. Ingatkan kakakmu juga. Hadiahkan kami surga ya nak. Abi sayang sama Zakira. Kebohongan mungkin memberi perlindungan sesaat. Namun, kejujuran memberikan kedamaian selamanya. Kita nggak perlu takut kehilangan dunia demi sebuah kejujuran. Karena hati yang jujur tak akan pernah merasa sendirian. Berani jujur, siapa takut? Oke, Bung Boy. Nah, Jadi, sekarang kita bicara kejujuran. ya, Bung Boy pun hadir di sini pengen menyampaikan sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa disampaikan. Apa yang kita lakukan selama ini, kita mempunyai sesuatu sebuah secret atau rahasia ya,
Ya. Yang itu akan menjadi penyesalan kita. Tapi kita ini tidak mau penyesalan itu akan membusuk di dalam hati kita. Sehingga kita akan dipaksakan berkata jujur. Dan itu pun di akhirat nantinya. Ya. Di pengadilan kita tidak bisa berkata jujur. Kenapa? Kadang-kadang sumpah di atas Al-Quran pun dilanggar. Berani orang melanggar. Berani orang melanggar. Jadi, saya terima kasih Bung Boy hadir di sini untuk menyampaikan sebuah rasa dan kejujuran mungkin yang tidak pernah didengar oleh orang-orang lain dengan teman-teman yang lain. Tapi di sini gue bisa rasakan apa ya sih? Saya pengen tahu nih, ini apa secret rahasia yang mau Bung Boy sampaikan yang pertama ini? Apa yang menjadi gundah di hati ini yang kadang-kadang nggak terasa air mata itu pun turun. Kadang orang bilang seorang laki-laki meneteskan air mata itu cengeng. Tapi bagi saya, jika seorang laki-laki itu meneteskan air mata, itu adalah sebuah kebahagiaan. Sebuah keberanian, pengakuan, yang kadang-kala itu membuat hati menjadi lebih enak, lebih plong, dan sangat luar biasa. Jadi, kita lihat nih. Apa sih yang mau Bung Boy sampaikan? Ada sebuah rasa yang mungkin disinilah tempatnya kita bisa berbagi, Ya. kita bisa ngelihat, kita bisa, loh, ini saya seperti ini loh. Gimana, Boy? Apa yang mau Bung sampaikan di sini? Baik, berani jujur siapa takut. Walaupun terpaksa ya. Enggak terpaksa. Tidak rasa. Tidak terpaksa. Tidak ya. Karena saya waktu mendengar ini brandnya berani jujur. Nah, saya pikir kayaknya saya saat ini harus berjujur-jujur terhadap semua yang telah saya lakukan. Saya mau jujur tentang siapa saya. Itu yang pertama ya. Saya laki-laki yang punya banyak istri. Itu jujur saya. Berarti jujur ya. Banyak istri. Ya, banyak istri. Dari 3 istri saya yang sekarang ini ada 6 anak. Ada 6 anak. Dari 6 anak itu saya jolimi, saya sakiti. Kenapa saya bilang saya jolimi? Saya tidak punya perhatian terhadap mereka dari kecil, ya, sehingga mereka tumbuh dengan yang bukan tidak normal, tapi yang saya rasakan mungkin ada yang tertutup, ada yang bukan broken home ya, cuma mendekati. Itu yang saya rasakan, penyesalan saya saat ini. Jadi seperti dari istri saya yang ketiga, anak saya namanya Owi. Maafkan ayah Wi. Sejak dia lahir, saya tinggalkan dia. Jadi dia Sejak lahir saya tinggalkan dia. Saya ketemunya 2015. Umurnya itu udah 20 tahun. Itu salah satu yang saya ingat. Terus juga ada satu lagi anak saya dari istri yang kesekian, jumlahnya nggak saya baca. Pas dia lahir, dia saya tinggalkan ke neneknya. Dia sama neneknya. Gak tahu ya siapa ya. Tahu, dia tahu. Tapi dia sangat marah sama saya saat ini. Dia sangat marah saya. Sampai saat ini. Saat ini dia marah sama saya. Itu yang namanya Gana. Dia sangat marah sama saya. Karena dia merasa dibuang ke neneknya. Dia dibuang ke neneknya. Saya berani jujur, mungkin supaya setelah saya menceritakan di sini, beban itu akan hilang sama saya. Karena selama ini saya tahan, saya juga tidak berani mengungkapkan ke orang lain. Saya tidak berani mengungkapkan ke orang lain.
Nah, ini mungkin pertemuan kita suatu mungkin dari Allah supaya saya bisa meringankan atau menyesali atau meminta maaf apa yang telah saya buat kesalahan saya selama ini terhadap anak-anak saya. Nah, itu salah satu. Nah, jadi saya bersyukur saya bisa berada di tempat ini dengan berani jujur, siapa takut. Sekarang saya harus berani mengatakan pada orang-orang dan minta maaf kepada anak saya bahwa saya beri salah untuk mereka, dan boleh saya sebut nama lalu saya. Tunggu dulu, kita sebut. Jadi, sobat jujur, kejujuran itu butuh keberanian. Sungguh-sungguh butuh keberanian. Tidak ada yang salah di sini. Ini catatan. Setiap manusia adalah catatannya. Tapi apakah kita akan mencatatkan ini di dunia, atau dipaksa kita di akhirat melihat video ketidakjujuran kita, video kelalaian kita terhadap anak kita, terhadap istri kita, terhadap putusan kita. Jadi sobat jujur, dimanapun berada, saya salut sekali sama Bung Boy. Seorang seniman itu juga butuh rasa. Seniman itu juga mempunyai cinta. Semoga sobat jujur dimanapun berada, inilah waktu dan tempatnya, saatnya kita berkata jujur. Berani jujur, siapa takut? Mertua, Ya, ujian dia sama Datuk Kak rusuhan hari ini. terhadap Datuk Rizal kuah lah pandai menjual-jual tanah wilayah. Nah, kok ditiru dek nenek mamak lain atau dek laki-laki lain? Tentukah hanya ibunda kandung Josan Saronyo. Padahal tanah wilayah di Minangkabau itu kekuasaannya bunda kandung, dan pengulu jo Datuk nenek mamak itu menjago adat jo agama. Itulah nan maibo di hati kami itu. Bunda, patang tuh Tiara nampak kawan Tiara berjalan sama laki-laki. Itu termasuk sumbang juga, Bunda. Banyak waktu. Ini berjalan berdua-dua. Dia laki-laki berpacik-pacik no lain. Sumbang. Pertama yang perlu pahami sebagai orang Minang, generasi muda Minang awak, anak muda Minang, wajib bawa Pancasila. Sebab dan pertama sekali itulah budaya awak. Orang dulu ada surau, sebelum sudah mengaji malam, awak Pancasila. Guru wak lah makan kilo gini. Nyo dari Jawa. Lek aja lek kaji dia tu. Dari Jawa guru aku. Iya. Iya kamu ngaji aku kira-kira wah. Wajib diketahui oleh seluruh orang balik berakal, baik dia laki-laki maupun perempuan, kalau dia tidak mengenalnya, akidahnya, imannya dianggap tidak sah. Iku namanya pucuk di cintu lam tibu. Ndak elok dicali ya Bunda. Ada nama seni sarak-sarak bahasa di kita benar. Kau tiba di Paris dah berkampen, tiba di Maton dah piciangan. Dibuang sepanjang adat di usia negari. Sobok dan orang kama mangun kampung, nyok kicen dan menjual negari. Usia. Woi, aden kau bekas keluar penjara kau mah.
itu rasa itu memang tidak akan bisa kita pungkiri. Ya. Siapapun kita, sekuat apapun kita, cinta kita terhadap anak-anak itu tidak akan pernah hilang. Rasa kita terhadap anak-anak juga tidak akan pernah hilang. Siapapun dia, apalagi jika kita punya sebuah kesalahan, kita melalaikannya. Ya, disinilah Bung Boy sampaikan. Tadi si Owi namanya. Owi, Yana, ya. Yana. Terus siapa lagi, Bung? Apa yang mau Bung Boy sampaikan kepada yang lain? Apakah ini aja? Apakah dua orang aja yang rasa, loh, saya salah loh, bagaimana? Apa yang Bung Boy sampaikan kepada yang lain? Baik, dari 6 anak ini, buat Cewang, Engga, Gana, Owi, Kavi, Aulia, maafkan ayah. Ayah selama ini mungkin tidak punya perhatian, tidak punya waktu untuk kalian, sehingga kalian besar bersama alam, bersama ibu-ibu kalian. Itu sebuah kesalahan yang harus ayah akui, bahwa ayah telah salah selama ini. Dan yang perlu kalian ketahui, saat ini ayah mau minta maaf dan berkata jujur bahwa ayah cinta kalian semua. Kalian semua udah dewasa, maafkan ayah di usia sekian. Saya yakin kalian mau memaafkan ayah. Itu saja, nggak kuat saya lagi aman. Sabar, nggak masalah. Di sini waktunya, sabar. Nggak kuat saya. Oi. Saya. Jadi, pilih sobat jujur dimanapun berada, itu pengakuan seorang ayah bahwa dia juga manusia yang kadang-kadang salah. Jadi bagi anak-anaknya Bung Boy, ini ayah mencintai kalian. Tidak ada, saya rasa, keinginan seorang ayah untuk menelantarkan ataupun tidak memberikan kasih sayang kepada anak. Tapi keadaanlah yang membuat itu semua terjadi. Dan disinilah kita mengambil kesimpulan, buat sobat jujur dimanapun berada, jadikanlah ini sebuah contoh. Jadikanlah ini sebuah momentum untuk buat ayah-ayah, buat anak-anak. Datangilah ayah kalian, rangkullah ayah kalian, bilanglah, ucapkanlah, saya sayang ayah, selagi ayah kalian masih ada. Buat para ayah, datangilah anak-anak kalian, rangkullah anak-anak kalian, dan berikanlah waktu anak-anak kalian sebelum waktu itu memudar pada waktunya. Saya Adi Sahid, Rini Jujur, Siapa Takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.